Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan selama 1 bulan. Mudah-mudahan segenap ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang berbahagia, pada surat Al-Hasyr ayat 18 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah, kemudian mengevaluasi apa yang sudah dilakukan untuk kebaikan masa depan kita. Dan masa depan orang yang beriman yang terjauh adalah kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Nah, mudah-mudahan kita pandai mengevaluasi diri, kemudian memperbaiki diri, sehingga masa depan kita menjadi senantiasa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik dari yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan selesainya ibadah Ramadan, nah, mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil pelajaran, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu buah penting dari ibadah puasa adalah hidup sederhana. Nah, sehingga siapapun yang berpuasa dengan penuh penghayatan itu akan melahirkan sikap hidup yang sangat bagus, yakni hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan perkara yang sederhana ternyata. Nah, sehingga kita perlu belajar, perlu dilatih, dan semangat untuk hidup sederhana itu latihannya adalah menahan diri. Dan itu sudah kita lakukan selama 1 bulan, kita belajar menahan diri. Ada pernyataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau menyatakan itu kepada para santrinya. Berarti santrinya adalah baru generasi kedua, artinya tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud itu begini: antum atwalu sholatan wa aktsaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum. Qila lahu bi ayyi syai'in? Qala innahum kanu azhadu fid dunya wa arghaba fil akhirah minkum. Jadi Ibnu Mas'ud sudah mengatakan kepada santrinya itu bahwa kamu sekalian sholatnya lebih panjang dan lebih sungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para sahabat itu lebih utama dari kamu sekalian. Lalu mereka bertanya, sebabnya apa, Abdullah bin Mas'ud? Lalu beliau mengatakan, sebabnya para sahabat Rasulullah itu lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat. Nah, zuhud terhadap dunia itu apa? Zuhud itu artinya bahasa Jawanya itu tidak kemantil-mantil terhadap urusan dunia. Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa disebut tidak kami bandanan. Artinya harta itu sesuatu yang penting,
tetapi tidak sebagai sesuatu yang penting benar gitu. Artinya apa? Orang zuhud itu adalah orang yang mencari harta yang halal, kemudian menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan ingat bahwa kebutuhan hidup orang yang beriman itu dua, yakni kebutuhan bahagia di dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, sehingga orang yang zuhud itu bukan berarti kemudian menyerah terhadap keadaan, tidak bekerja keras. Oh tidak, orang yang zuhud adalah orang yang bekerja keras, mencari semaksimal mungkin rezeki di dunia ini secara halal dan benar, kemudian memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Dan sekali lagi, kebutuhan orang yang beriman adalah kebutuhan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Maka orang ini, orang yang zuhud adalah orang yang memanfaatkan harta halal yang telah diperolehnya itu untuk kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatannya di akhirat kelak. Nah, sehingga pemanfaatan harta itu secara jelas arahnya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian agar kita tidak terlalu jauh dari sahabat Nabi sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Mari kita belajar hidup sederhana. Dan hidup sederhana itu kita sudah dilatih pada saat kita berpuasa, yakni mampu menahan diri dari dua urusan saja, urusan perut dan urusan bawah perut. Itu kita sanggup melakukannya selama 1 bulan. Nah, ketika di bulan puasa itu, perkara yang biasanya halal, itu kita bisa menahan diri. Menahan diri. Maka orang yang sederhana itu adalah orang yang bisa menahan diri. Sederhananya orang kaya adalah menahan diri untuk tidak berpoya-poya. Sedangkan sederhananya orang yang tidak kaya itu adalah menahan diri untuk tidak mengeluh. Nah, sehingga orang yang hidup sederhana itu punya dua keutamaan. Ini selalu saya sampaikan berulang-ulang. Keutamaan yang pertama, jika punya kelebihan dia akan dermawan. Tapi jika dia dilalah pas kurang, maka dia tidak akan mengeluh. Dan dermawan serta tidak mengeluh itu dua-duanya adalah utama. Nah, dengan cara demikian hidup sederhana itu, maka kita akan bisa berpikir jernih untuk mempertimbangkan, mengatur hidup kita sehingga semuanya menjadi jelas. Mana yang harus kita selesaikan di dunia ini dan mana yang harus kita perjuangkan untuk keselamatan hidup di akhirat. Nah, dengan hidup sederhana itu, maka kita akan bisa menunaikan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban yang urusannya dengan kehidupan di dunia maupun kewajiban untuk keselamatan di akhirat. Hanya orang yang hidup sederhana yang bisa melaksanakan kewajiban terkait dengan harta dan perjuangan. Bisa melaksanakan zakat, bisa infak, bisa sedekah, bahkan bisa wakaf, apa yang bisa kita dharma baktikan. Kemudian juga bisa berjuang, berjihad dengan harta dan dirinya. Ingat, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidup sederhana. Dan hidup sederhana itu adalah pilihan. Orang boleh kaya sekaya-kayanya, tetapi bagi orang beriman tetaplah hidup sederhana. Mengapa? Supaya bisa berjuang dan berkorban
untuk kepentingan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Bahkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW, tolong saya diberikan petunjuk amalan apa yang kalau saya lakukan maka saya akan dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh sesama manusia. Lalu Nabi mengatakan, kamu zuhud terhadap dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kamu zuhud terhadap apa yang ada pada orang lain, kamu akan dicintai oleh sesama manusia. Nah, dengan demikian, kata kuncinya dari hidup zuhud adalah hidup sederhana. Dan hidup sederhana itu, maka kita akan dicintai oleh Allah karena kita melaksanakan perintah Allah terkait dengan pengorbanan dan perjuangan. Dan kita akan dicintai oleh sesama manusia karena kita tidak dengki kepada mereka. Dan kita tidak iri kepada mereka, bahkan kita dermawan kepada sesama manusia. Sehingga kita akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Nah, itulah hakikat dari buah ibadah puasa adalah hidup sederhana. Nah, saya mengajak kepada semuanya, mari kita belajar hidup sederhana. Yang hidup sederhana itu dimulai dari keberanian untuk memiliki visi hidup. Visi hidup apa? Hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk menuruti keinginan. Kalau orang hidup untuk memenuhi kebutuhan, dia akan produktif, dia akan bekerja keras, akan kreatif. Karena apa? Karena menyadari bahwa kebutuhan hidup manusia senantiasa meningkat, senantiasa berkembang, sehingga akan selalu mencari upaya agar kebutuhan itu terpenuhi. Dan yang kedua, kebutuhan itu jelas ukurannya, sedangkan keinginan itu tidak pernah ada batasnya. Keutamaan hidup yang demikian ini juga ada yang lain, yakni akan selamat dari iri dan dengki. Karena apa? Karena menyadari sepenuhnya bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nah, sehingga kalau ada orang yang punya kelebihan, kita tidak akan iri kepada mereka, karena sadar bahwa kebutuhan mereka berbeda dengan kebutuhan kita. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, hidup sederhana merupakan perwujudan dari ketakwaan kita. Dan ketakwaan kita itu tujuan akhir dari puasa. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi orang bertakwa yang diwujudkan dengan hidup sederhana. Kalau berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183, cita-cita menjadi takwa itu menggunakan kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Penggunaan kata tattaqun itu sebagai bentuk fi'il mudhari', maka ini mengandung makna bahwa takwa itu memerlukan proses, ya. Sehingga karena membutuhkan proses, perolehannya juga berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perolehan ketakwaan, capaian ketakwaan dari saya dengan jamaah itu tentu berbeda. Bisa jadi capaian dari jamaah lebih utama daripada capaian saya. Nah, itu proses, ya. Sehingga sekali lagi capaiannya dari masing-masing orang yang berpuasa itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, itu mengandung makna supaya kita senantiasa menjaganya. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang takwa itu, bahwa takwa adalah takut kepada Allah
Kemudian yang kedua, beramal menurut ketentuan yang diturunkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, rela terhadap yang sedikit. Dan yang keempat, mempersiapkan diri untuk hari kiamat nanti. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, unsur takwa itu menjadi 4 itu. Yang pertama, dia takut kepada Allah. Kemudian kalau takut itu senantiasa kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi khauf itu, takut itu reaksinya yang dilakukan adalah mendekat. Nah, sehingga kita kalau betul-betul bertakwa, kita akan sangat takut kepada Allah. Dan kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, beramal menurut ketentuan yang diturunkan oleh Allah. Artinya kita berusaha mengamalkan isi dari kitab suci Al-Quran. Karena yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Sehingga orang bertakwa selalu mengukur dirinya dengan pedoman yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, orang bertakwa kata Ali adalah orang yang ridho, orang yang rela terhadap yang sedikit. Jadi ini kan menarik. Kalau rela karena menerima banyak itu ragumun, tapi ini terhadap yang sedikit itu dia sudah rela. Dia puas, artinya qanaah. Kalau sedikit saja bisa menerima dengan senang hati, apalagi diberi banyak, maka syukurnya akan sangat betul-betul bersyukur gitu. Bahkan Nabi itu mengatakan dalam hal ini, maqol wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Jadi Nabi itu ngendikane itu sangat tepat sekali. Jadi orang diberi sedikit cukup itu lebih baik daripada diberi banyak tetapi melalaikan. Kemudian yang keempat adalah orang yang mempersiapkan diri untuk keselamatan hidupnya di hari kemudian. Keselamatan hidup kita di hari akhirat itu sangat tergantung kepada perilaku kita hari ini di dunia ini. Saudara sekalian yang berbahagia, maka orang yang bertakwa sebagai hasil dari puasa itu pasti akan senantiasa belajar hidup sederhana. Dia tidak akan mengukur kemuliaan hidup dengan kedudukan dan banyaknya harta benda. Sebab yang demikian ini sudah disindir oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 15-20. Di sana dikatakan bahwa ada sebagian orang yang mengatakan ketika diberi kenikmatan dan kedudukan, dia mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Sedangkan ketika diberi kesempitan rezeki, dia mengatakan Allah sedang menghina saya. Lalu dijawab oleh Allah, tidak demikian. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Nah, oleh karena itu, berdasarkan rangkaian ayat ini, dalam ajaran Islam, kemuliaan dan kehinaan hidup tidak tergantung kepada kedudukan dan kekayaan yang dimiliki, tetapi tergantung seberapa tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang tenang dan senang dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilatih dengan ibadah puasa supaya bisa menahan diri,
menjadi orang yang bertakwa, dan wujud takwa adalah hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, maka kita akan ringan diajak berjuang dan berkorban di jalan Allah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Demikian yang saya sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.